Prajurit, cepat tangkap si gembala ini. Duryodana. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Jika pelakunya menyentuh kaki Drupadi dan meminta pengampunan darinya, maka Pandawa akan menganggap itu sebagai hukumannya. Duryodana tidak menjawab permintaan Basudewa. Justru karenalah yang bangkit dan bicara, jika benar Basudewa menghindari perang besar maka berikanlah sebuah penawaran yang lebih masuk akal. Krishna menanyakan apakah karena bisa membuat Duryodana mematuhinya. Karena berkata jika dia hanya akan bisa memintanya dan tidak mungkin baginya untuk menyuruh Duryodana. Krishna berkata dengan kiasan yang dimaksudnya adalah menyampaikan jika perilaku Karna saat ini sudah berdasarkan pada kejahatan Duryodana. Krishna menyarankan agar Karna meninggalkan persekutuannya dengan Duryodana. Hanya itu yang bisa menebus dosa Karna serta memberikan kehidupan yang baru pada Duryodana. Aku punya keyakinan akan kebaikanmu. Krishna punya keyakinan pada kebaikan Karna, namun Karna berkata kebaikannya adalah keyakinannya. Daripada harus mengkhianati teman, dia lebih memilih kematian. Aku menghormati keputusanmu, Raja Angga. Krishna memberikan pilihan terakhir. Tidak ada ampunan, tidak ada hukuman, tidak ada kerajaan, tidak ada kekayaan. Krishna meminta agar para Pandawa diberikan kekuasaan yang mutlak pada 5 kota di wilayah Arya. Hanya 5 kota. Hanya 5 kota. Karena berkata pada Duryodana jika penawaran yang Krishna tawarkan masih bisa diterima. Namun Sangkuni mengatakan jika ini adalah penipuan. Krishna mau memberikan 5 kekuasaan dengan 5 kota. Setelah mereka memiliki kekuatan untuk berkuasa, maka para Pandawa akan menyiapkan sebuah serangan besar terhadap Hastinapura. Intinya, Basudewa Krishna mau menantang para Kurawa agar mau melawan 5 Pandawa di dalam sebuah peperangan, tanpa dibantu Bhisma yang agung dan juga Guru Drona. Raja Gandhara. Karena berkata jika Pandawa berhadapan dengan Kurawa, maka dia yang akan berdiri paling depan untuk menjadi perisai bagi para Kurawa. Karena mau menyetujui perdamaian untuk menghindari perang besar, bukan untuk melindungi diri sendiri. Bhisma dan juga Widura meminta agar Duryodana mau menerima tawaran dari Krishna. Bahkan Guru Drona menyarankan agar Dhritarashtra mau menerima tawaran yang Krishna ajukan. Berikan ke-5 kota itu untuk anak-anak Pandu. Dhritarashtra mulai menasihati Duryodana agar mau menerima tawaran damai ini. Bebaskan seluruh bangsa ini dari beban akan perang. Tolonglah orang tuamu dari penderitaan ini. Duryodana malah melotot dengan mengatakan apakah dia harus memberikan 5 kota. Apakah dia harus mengaku kalah dari Pandawa. Apakah dia harus takut pada perang ini. Tidak mungkin. Ini bukan masalah kesejahteraan atau kekuasaan, tapi ini adalah tentang persaingan pribadi. Selama anak-anak Pandu masih bernapas di muka bumi ini, seluruh udara bagaikan racun baginya. Dia mau melakukan apapun namun tidak akan memberikan 5 kota pada Pandawa. Dia bersedia memenggal kepala sendiri di hadapan raja namun tidak akan memberikan 5 kota. Semua orang gogodeg mendengar keputusan Duryodana. Duryodana memperingatkan Krishna jika dia tidak akan memberikan Pandawa 5 kota. Bahkan segenggam tanah pun tidak akan pernah dia berikan. Krishna menatap Duryodana kemudian meminta agar Duryodana berpikir untuk terakhir kalinya sebelum mengambil keputusan. Karena saat Duryodana melihat takdirnya mendekat, jangan sampai Duryodana mau melarikan diri seperti yang dia lakukan tadi. Pangeran. Bhisma berkata jika Duryodana tidak pernah bisa melihat dampak yang akan terjadi dari keputusan yang dia ambil. Namun Duryodana malah mengejek kakeknya dengan menyinggung nyali Bhisma yang ciut kalah oleh Raja Wirata yang hanya memimpin kerajaan sangat kecil. Guru Drona berkata karena para Pandawa lah Raja Wirata tidak pernah mau menyerah. Bahkan Krishna dari Yadawa pun mau menjadi sekutu Pandawa. Jangan lupa itu, Duryodana. Duryodana bertanya apakah Drona takut melihat Krishna yang tidak bersenjata. Jika memang Drona takut, maka Duryodana akan mengatasinya. Prajurit! Duryodana memanggil para prajurit untuk menangkap Basudewa Krishna. Semua orang sangat terkejut menyaksikan kelakuan Duryodana yang mau menangkap Basudewa. Bahkan Krishna pun mengatakan jika Duryodana sangat bodoh. Duryodana harus benar-benar yakin jika ingin menangkapnya. Jadi kau mau menangkapku?
Bhisma meminta agar Duryodhana jangan konyol. Dia meminta agar raja menghentikan aksi anaknya yang kurang ajar ini. Raja Drestarasta menyuruh Duryodhana berhenti. Duryodhana mengatakan hal yang sama sedangkan Widura berkata bahwa Duryodhana bisa mati akibat melakukannya. Namun Krishna mengatakan jika dia tidak bisa membunuh Duryodhana karena Bima telah bersumpah untuk membunuhnya. Aku tidak bisa mengakhiri hidupnya karena Bima telah bersumpah untuk menghancurkannya. Krishna meminta agar Sangkuni melanjutkan rencananya. Hal ini membuat Sangkuni kaget karena Krishna mengetahui rencana jahatnya. Krishna pun meminta agar tangannya diikat menggunakan rantai yang telah mereka siapkan. Dan tiba-tiba para prajurit datang sambil menenteng rantai yang sangat besar. Namun sebelum mendekati Krishna, para prajurit itu kewalahan membawa rantai yang sebelumnya mampu mereka angkat. Prajurit bodoh, cepat berdiri. Cepat kalian ikat dia sekarang. Bangun! Duryodhana sangat kesal melihatnya dan dia menyuruh agar para prajurit bangun kemudian mengikat Krishna. Namun semuanya tidak ada yang mampu mengangkat rantainya. Duryodhana menyuruh prajurit lainnya untuk membantu. Namun tetap saja semua prajurit gagah perkasa berbadan besar juga berotot dari Hastinapura tidak mampu mengangkat rantai besar. Padahal sebelumnya bisa mereka angkat. Semua orang mulai terdiam melihat keajaiban ini. Sampai pada akhirnya para prajurit pun menyerah. Krishna berkata jika para prajurit itu tidak mampu menanggung beban dosa-dosa dari Duryodhana. Hanya Duryodhana sendiri yang harus melakukan kejahatan ini. Krishna pun menyuruh Duryodhana untuk mengangkat rantai itu. Kita lihat sebesar apa beban dosa yang mampu Duryodhana tanggung oleh jiwanya. Ayo, kau ikat saja aku. Duryodhana merasa gentar, namun dia maksakan melangkah untuk mengambil rantainya dan tetap melangkah meski dilarang oleh ayahnya. Duryodhana memandangi rantai besar miliknya kemudian mengangkat rantai itu dengan sangat mudah. Duryodhana merasa bangga dan merasa paling kuat karena mampu mengangkat rantai tersebut. Dia pun tertawa kemudian membawa rantai itu dibantu Dursasana untuk mengikat Basudewa Krishna. Karena berusaha mencegah Duryodhana untuk tidak mengikat Basudewa. Tidak pantas memperlakukan pembawa perdamaian dengan perlakuan seperti itu. Namun Duryodhana mendorong karena kemudian tertawa dan mulai mengikatkan rantai itu pada tubuh Basudewa. Semua orang gogodeg menyaksikan aksi bejat Duryodhana yang sudah kelewat batas. Namun Duryodhana tidak merasa bersalah sedikit pun. Justru dia merasa bangga bisa mengikat Basudewa Krishna yang katanya sangat sakti. Basudewa Krishna tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia hanya tersenyum sambil pasrah badannya diikat oleh Duryodhana. Setelah mengikatnya, Duryodhana pun menggiring Basudewa Krishna untuk ia masukkan ke dalam penjara. Duryodhana tidak henti-hentinya tertawa. Dia merasa puas atas keberhasilannya menangkap Krishna dan kini Krishna pun dijebloskan ke dalam penjara. Duryodhana segera merebut gembok dan mengunci pintu penjara. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat orang yang ada di dalam penjara dan diikat menggunakan rantai bukanlah Basudewa Krishna, melainkan Dursasana adiknya.